Halo teman-teman, selamat datang di kelas Fit ya, bersama saya Eko Kurniawan. Jadi di materi ini kita akan bahas tentang salah satu build tool untuk front end ya, yang lumayan populer, yang bisa diintegrasikan dengan Vue.js atau React.js atau Svelte gitu ya. Namanya adalah Fit. Oke, kita akan mulai ya. Jadi pertama kita akan kenalan dulu. Nama saya adalah Eko Kurniawan. Saat ini saya kerja sebagai technical architect di salah satu e-commerce terbesar di Indonesia. Nah, saya sendiri sudah kerja lebih dari 12 tahun, dan biasanya di sela-sela kesibukan saya bekerja, saya juga biasa menyempatkan diri berbagi konten soal programming ya, di website Programmer Zaman Now atau di YouTube channel Programmer Zaman Now. Kalau teman-teman ingin diskusi secara langsung dengan saya, teman-teman bisa kontak saya lewat Telegram, atau jangan lupa juga follow sosial medianya Programmer Zaman Now ya. Ada di LinkedIn, ada di Facebook, ada di Instagram, YouTube, Telegram channel, ada juga di TikTok. Atau kalau dari perusahaan teman-teman butuh konsultasi, teman-teman juga bisa email ke email pribadi saya. Oke, sebelum teman-teman belajar tentang Fit ini, pastikan teman-teman sudah mengikuti kelas-kelas saya sebelumnya. Yang pertama, teman-teman sudah pastikan menyelesaikan kelas JavaScript ya, karena di sini Fit ini kan menggunakan JavaScript, jadi teman-teman pastikan juga sudah mengikuti kelas JavaScript. Nah, pastikan juga teman-teman sudah mengikuti kelas Node.js, karena sebelum teman-teman belajar Fit, teman-teman juga harus mengerti tentang Node.js. Dan nilai tambah kalau teman-teman sudah mengerti tentang bahasa pemrograman TypeScript ya. Walaupun sebenarnya teman-teman cukup menggunakan JavaScript, tapi kebanyakan orang saat ini gitu ya ketika membuat project Fit, itu mereka akan menggunakan bahasa pemrograman TypeScript. Jadi alangkah baiknya kalau teman-teman juga sudah mengerti tentang TypeScript. Oke, nggak usah berlama-lama intronya, kita akan langsung masuk ke materi. Sekarang kita akan berkenalan dulu dengan Fit. Saat kita membuat aplikasi menggunakan Node.js, baik itu teman-teman menggunakan bahasa pemrogramannya JavaScript atau mungkin TypeScript gitu ya, maka biasanya banyak hal-hal yang sering kita lakukan secara manual. Misal, menjalankan aplikasinya. Lalu misalnya teman-teman melakukan restart aplikasinya ketika sudah melakukan perubahan. Atau kalau teman-teman menggunakan TypeScript, kita harus compile terlebih dahulu gitu ya, kode TypeScript-nya menjadi JavaScript, lalu menjalankan ulang aplikasinya. Nah, hal seperti ini biasanya kita lakukan ya pada saat proses development-nya. Fit ya, atau ini tuh walaupun banyak orang yang bilang ini adalah fight gitu ya, karena tulisannya adalah V-I-T-E gitu ya, tapi sebenarnya ini dibacanya adalah fit. Jadi teman-teman jangan salah ya, ini dibacanya fit. Nah, Fit ini adalah tool untuk mempercepat proses development aplikasi yang kita buat menggunakan Node.js. Nah, ada banyak sekali fitur yang dimiliki oleh Fit ini. Jadi, Fit memiliki fitur namanya HMR ya, atau Hot Module Replacement. Nah, di mana bisa melakukan perubahan modul secara cepat tanpa kita harus melakukan reload atau reset aplikasi yang sedang kita jalankan. Nah, jadi ini cocok banget kalau digunakan ketika membuat project yang front-end ya. Ketika teman-teman lakukan perubahan di kodenya, langsung ke-reflect di browsernya. Jadi sangat cepat. Nah, Fit juga memiliki fitur untuk melakukan bundling atau membungkus kode-kode yang sudah kita buat menjadi kode-kode yang optimal dengan baik ya, sebagai kode yang baik untuk mode production. Jadi ketika kita bikin kode JavaScript yang panjang gitu ya, nanti bisa dioptimalkan oleh si Fit ini gitu ya, sehingga menjadi kode yang minimal gitu ya, dan optimal untuk mode production. Dan Fit ini tidak menggunakan atau tidak membuatnya sendiri. Dia menggunakan bantuan library namanya Rollup ya. Jadi Rollup ini digunakan untuk melakukan bundling. Nah, jadi dia akan menggunakan Rollup ini ya oleh Fit-nya atau Fit-nya. Nah, jadi di sini juga teman-teman tidak perlu menggunakan secara manual. Jadi sudah ditangani oleh si Fit ini. Nah, website resmi Fit bisa kita buka di ini ya, fit.js.dev. Jadi teman-teman bisa buka di sini. Ini adalah website resminya dari Fit. Jadi ini adalah logonya atau motonya Next Generation Front-End Tooling. Jadi memang Fit ini gitu ya dikhususkan untuk teman-teman yang pengen bikin aplikasi yang front-end ya, lebih ke front-end-nya. Jadi bukan ke back-end-nya. Walaupun sebenarnya bisa aja untuk back-end-nya gitu ya, tapi kebanyakan memang lebih dioptimalkan untuk si front-end-nya. Nah, Fit saat ini menjadi rekomendasi sebagai development tool ketika teman-teman membuat aplikasi front-end berbasis Vue.js. Jadi ketika sekarang teman-teman membuka website Vue.js misalnya, teman-teman lihat biasanya di sana sudah ditawarkan ya secara default direkomendasikan ketika teman-teman bikin project Vue.js, teman-teman menggunakan Fit Build Tool ini.
Oke, sebelum kita lanjut materinya, kita akan buat project terlebih dahulu. Nah, silakan teman-teman buat folder, namanya adalah belajar Fit ya. Lalu, teman-teman di dalam folder ini, silakan di dalam terminal gunakan perintah npm init untuk membuat project baru. Nah, Fit ini secara default dia menggunakan JavaScript modul ya. Jadi, teman-teman silakan ubah ya, tipe modulnya itu menjadi, tipe type-nya di dalam package.json menjadi tipe modul. Oke, kita akan coba ya. Jadi sekarang kita akan buat dulu. Jadi di sini saya akan buat sebuah folder. Teman-teman silakan bikin folder manual atau kalau di terminal teman-teman gunakan perintah mkdir misalnya belajar fit ya. Saya akan masuk dulu belajar fit. Oke, kita gunakan npm init. Oke, di sini nama project-nya belajar fit. Versinya misalnya 100, description-nya belajar fit. Entry point-nya kita kasih default, test comment-nya default dulu, git repo-nya kosongkan, keyword-nya saya kosongkan, author-nya, license-nya saya kasih default, dan selesai. Yes. Oke, sudah selesai. Jadi sekarang kita sudah buat. Sekarang silakan teman-teman buka menggunakan IDE yang biasa teman-teman gunakan. Saya akan buka menggunakan WebStorm ya, dan kita tunggu sampai terbuka. Oke, saya sudah buka project-nya menggunakan WebStorm ya. Teman-teman kalau menggunakan Visual Studio Code juga silakan. Nah, ini kita akan ubah package.json-nya. Di sini kita akan tambahkan type-nya menjadi modul ya. Nah, selesai. Oke, selanjutnya kita akan install dependensi dari si Fit ini. Nah, teman-teman bisa gunakan perintah npm install -save dev ya, karena untuk Fit ini, kita cuma butuhnya di dalam development dependency. Jadi, bukan lagi di dependensi yang dijalankan nanti project-nya. Karena Fit ini memang digunakan untuk build tool-nya aja, gitu ya. Jadi, kita akan gunakan perintah ini untuk menginstal Fit versi yang paling baru. Oke, kita akan coba. Saya akan buka terminal. Nah, di sini saya akan gunakan perintah npm install -save dev Fit ya. Nah, kita tunggu sampai selesai. Nah, setelah selesai ya, nah kita sudah mulai siap untuk belajar menggunakan si Fit ini. Oke, sekarang kita bahas cara menjalankan aplikasi menggunakan Fit. Fit bisa kita gunakan untuk menjalankan aplikasi web ya. Nanti Fit itu menggunakan file yang namanya index.html sebagai entry point dari aplikasi web yang akan kita buat. Nah, untuk menjalankan Fit ini, kita bisa menggunakan perintah yang npx ya. Jadi, npx spasi Fit. Jadi, di sini Fit ini akan otomatis menjalankan si webnya dan dia akan mencari file index.html di project yang kita buat. Nah, sebenarnya terdapat banyak sekali opsi yang bisa kita lihat ketika teman-teman menjalankan Fit ya. Kita bisa gunakan perintah npx fit -help untuk melihat, contohnya misalnya teman-teman mau mengubah portnya dan lain-lain gitu ya. Oke. Sebelumnya, kita akan coba buat dulu file index.html karena kita belum bikin ya. Jadi teman-teman silakan bikin index.html. Contohnya di sini saya akan buat contohnya misalnya di sini belajar Fit title-nya. Lalu di sini ada script tipenya adalah modul ya. Lalu di sini kita tambahkan info hello Fit. Oke, kita akan coba. Oke, di sini berarti kita akan buat sebuah file namanya adalah index.html. Saya akan buat dalam bentuk HTML5 misalnya. Di sini title-nya adalah Hello Fit ya. Lalu di sini saya akan buat script dan type-nya adalah module ya. Lalu console info misalnya Hello Fit. Selesai. Nah, sekarang untuk menjalankannya kita bisa gunakan perintah di sini misalnya. Di terminal, gunakan perintah npx fit. Kalau teman-teman pengen lihat opsinya apa aja, tambahkan -help ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Nah, jadi di sini ada contohnya portnya. Kalau teman-teman pengen ganti portnya gitu ya. Nah, nanti di sana sih sebenarnya ada defaultnya ya untuk portnya. Sekarang kita coba misalnya npx fit. Nah, lihat. Dia akan jalan ya. Di sini menggunakan port 5173. Teman-teman silakan tinggal buka saja ya di web browsernya. Saya coba buka. Nah, hasilnya lihat kosong seperti ini karena memang belum kita masukkan. Kita akan inspect elemen.
Saya akan coba perbesar biar lebih jelas ya. Nah, yang ininya juga biar lebih jelas. Oke, kita lihat di bagian konsol. Nah, di sini ada Hello Fit ya. Nah, seperti ini. Jadi ini ada yang tadi kita buat ya, Hello Fit-nya. Jadi memang sudah jalan. Kalau saya refresh, lihat, dia akan muncul terus yang Hello Fit-nya. Oke, jadi seperti ini tadi kalau kita jalankan. Nah, sekarang ada tugas ya. Coba teman-teman lakukan perubahan pada file index.html, lalu perhatikan perubahan yang terjadi secara otomatis pada web browser tanpa teman-teman melakukan reload atau bahkan restart si aplikasi menggunakan feed-nya. Kita akan coba ya. Jadi kita akan buka yang Hello Feed ini ya, webnya. Nah, kita akan coba lakukan perubahan di sini. Contohnya di sini saya akan tambahkan H1 misalnya ya, Hello Feed ya. Saya save. Nah, nanti otomatis dia akan melakukan page reload ya. Jadi secara otomatis kita buka di sini lihat. Tanpa saya menggunakan reload sama sekali di browser, dia otomatis akan melakukan reload. Nah, jadi ini salah satu fiturnya ya. Makanya cocok banget buat front end nih. Ketika teman-teman melakukan perubahan di file misalnya HTML, CSS, JavaScript-nya, itu otomatis di reload di dalam si web browser-nya. Sekarang kita bahas tentang Vite mendukung JavaScript. Secara default, Vite itu mendukung JavaScript modul ya, sehingga kita bisa membuat kode JavaScript dengan menggunakan JavaScript modul. Jadi teman-teman tidak usah khawatir ya, karena si Vite ini sudah mendukung si JavaScript modul. Oke, kita akan coba sekarang lihat contohnya di sini saya akan bikin sebuah file JavaScript namanya sayhello.js. Nah, di sini kita bikin ya, menggunakan export, misalnya const sayhello, di sini name-nya, parameternya, lalu kita balikan dalam bentuk console hello name. Nah, kita buat ini dalam JavaScript modul. Oke, kita akan coba buat. Nah, nanti setelah kita buat, nah teman-teman silakan update ya. Nanti kita akan import dari si HTML-nya ya, seperti ini. Oke, kita akan coba buat dulu yang say hello-nya. Oke, kita akan buat di sini sebuah file baru namanya sayhello.js. Oke, kita akan gunakan export const hello misalnya sama dengan name. Lalu kita gunakan console info hello name. Oke, selesai. Nah, sekarang kita akan coba gunakan di index.html-nya. Oke, di sini saya akan coba berarti import ya. Say hello. Nah, seperti ini. Lalu kita gunakan say hello di sini echo misalnya. Selesai. Nah, apa yang terjadi ya? Kalau kita lihat di sini harusnya dia melakukan reload ya. Nah, tapi kita coba cek dulu. Kita reload. Nah, hasilnya sama aja ya. Keluar di sini hello echo. Dan ini keluarnya dari say hello JS ya. Nah, seperti ini. Jadi, ketika teman-teman bikin ya webnya menggunakan si Vite ini, teman-teman juga bisa gunakan JavaScript modul ya. Jadi teman-teman bisa gunakan itu dan si Vite juga itu mendukung si JavaScript modul. Selain JavaScript, Vite juga dia mendukung bahasa pemrograman TypeScript. Jadi ketika teman-teman bikin kodenya, walaupun untuk front end gitu ya, menggunakan TypeScript, masih tetap didukung oleh si Vite ini. Jadi nanti Vite bisa secara otomatis mentranslate kode TypeScript-nya menjadi JavaScript. Oke, kita akan coba ya. Jadi Vite itu juga mendukung kompilasi kode JavaScript secara real time. Sehingga kita bisa membuat atau menggunakan kode JavaScript dan tidak perlu khawatir dengan web browser-nya. Karena otomatis ditranslate oleh si Vite ini. Nah, karena Vite akan melakukan proses kompilasi pada kode TypeScript itu secara otomatis. Jadi teman-teman nggak perlu pusing dan mikirin lagi soal proses compile-nya ya, dari kode TypeScript menjadi JavaScript dulu. Oke, untuk menambahkannya, kita coba tambahkan dependensi TypeScript dulu ya. Jadi kita bisa gunakan perintah npm install savedep TypeScript untuk menambahkan dependensi si TypeScript-nya. Oke, saya buka terminal. Ini teman-teman bisa stop dulu, misalnya saya stop dulu gitu ya.
Lalu di sini kita gunakan npm install --save dev TypeScript. Oke, kita akan tunggu sampai dia sukses ya. Nah, selesai. Nah, kita lihat di dalam package JSON-nya. Nah, di sini sudah ada TypeScript saat ini versi 5.1.6. Oke, biasanya di awal kan kita akan setup dulu konfigurasi dari si TypeScript-nya. Jadi kita akan gunakan npx TypeScript compiler --init ya untuk konfigurasi si TypeScript-nya. Oke, kita akan coba. Kita gunakan perintah npx tsc ya --init. Nanti dia otomatis dibuatkan file tsconfig ya. Nah, di sini tsconfig JSON. Oke, kita akan buka di sini tsconfig JSON. Nah, ini adalah kode dari si konfigurasi si TypeScript-nya yang pernah kita bahas di materi TypeScript ya. Oke, selanjutnya silakan teman-teman ganti dulu modulnya agar menggunakan si JavaScript modul ya. Kita pakai yang ES6. Jadi di TypeScript kita akan cek yang bagian modul. Nah, yang modul defaultnya adalah CommonJS, kita ganti menjadi ES6 ya. Nah, ECMAScript 6, biar dia menggunakan si JavaScript modul. Oke, selesai, kita akan coba buat kode TypeScript. Saya akan bikin sebuah kode say goodbye ya, functionnya, ini menggunakan kode TypeScript. Oke, kita akan coba. Nah, di sini kita akan bikin sebuah file say goodbye ya, ts ya, TypeScript. Oke, kita akan coba di sini bikin export const misalnya say goodbye. Lalu di sini ada name, tipenya adalah string, lalu return-nya adalah void. Nah, isinya di sini misalnya info goodbye name. Selesai. Jadi ini kodenya menggunakan TypeScript. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana menggunakan ini di file index.html tadi, gitu ya. Nah, untuk menggunakannya caranya sederhana. Jadi kita bisa tetap menggunakan kode JavaScript modul. Jadi gunakan import, contohnya di sini yang say goodbye, from-nya file TypeScript yang kita buat. Nah, walaupun ini .ts, nggak perlu khawatir ya, nanti semuanya akan ditranslate ya oleh si feed-nya. Oke, kita akan coba sekarang. Jadi di dalam index.html misalnya, saya akan import say goodbye ya, dari ini bukan JS ya, tapi TS. Nah, seperti ini. Lalu say goodbye, contohnya Budi. Nah, seperti itu. Jadi ini otomatis pakai yang say goodbye TS yang tadi yang kita buat. Oke, sekarang kita coba jalankan ya, apakah benar berfungsi dengan baik gitu ya. Padahal kan ini kodenya TypeScript ya, sedangkan browser itu tidak mengerti tentang TypeScript. Oke, kita akan coba gunakan npx feed. Selesai, kita coba refresh yang ini. Nah, lihat, keluar ya, hello Eko dan goodbye Budi. Padahal yang goodbye Budi ini adalah kode TypeScript, tapi tetap jalan ya oleh si feed ini. Jadi feed ini bisa mendukung TypeScript juga secara otomatis. Jadi teman-teman bisa bikin nih front end gitu ya, menggunakan kode TypeScript ya, tapi nanti dijalankannya atau dibuild-nya menggunakan si feed ini. Oke, sekarang kita bahas tentang proses build ya menggunakan feed. Ketika aplikasi kita sudah selesai misalnya, dan siap untuk di-deploy ke production, maka kita harus melakukan proses yang namanya build ya. Nah, itu otomatis menggunakan feed. Feed akan melakukan yang namanya dependency pre-bundling, di mana feed ini akan menggabungkan banyak modul yang kita gunakan menjadi satu. Jadi ketika misalnya kita bikin aplikasinya gitu ya, aplikasi web kita, nah teman-teman nggak usah khawatir ketika teman-teman bikin banyak file JavaScript atau TypeScript gitu ya. Nah, nanti si feed ini akan otomatis melakukan yang namanya dependency pre-bundling. Jadi, setelah itu menggabungkan semua kode-kode JavaScript, CSS gitu ya, dan lain-lain, itu menjadi satu. Contohnya kalau JavaScript-nya digabung menjadi satu, sehingga akan lebih cepat ya performa webnya, karena dia hanya akan nge-load satu file saja. Nah, selain itu, feed juga dia mendeteksi modul-modul yang kita gunakan. Artinya apa? Artinya, kalau misalnya modul ini tidak kita gunakan, maka dia tidak akan dimasukkan. Makanya direkomendasikan menggunakan JavaScript modul.
Jadi ketika teman-teman bikin banyak function di sebuah modul, tapi si Fit ini mendeteksi kita cuma pakai 2 atau 3 function aja. Maka Fit ini dia akan ambil gitu ya, yang kita gunakan saja dan akan dibundle dalam satu file. Jadi function-function atau bagian-bagian kode yang tidak kita gunakan gitu ya, otomatis dia tidak akan dimasukkan ke dalam file hasil build-nya. Oke. Untuk melakukan proses build, kita bisa gunakan perintah ini. Jadi teman-teman bisa gunakan perintah nvx fit build. Jadi cukup gunakan perintah build ini, otomatis dia akan melakukan build. Nah, kalau teman-teman pengen lihat perintah apa aja yang bisa dilakukan ya ketika proses build, teman-teman tinggal tambahkan minus help saja. Nah, secara default, nanti proses atau hasil build-nya itu akan disimpan di folder yang namanya dist ya, atau distribution. Jadi semua hasil compile-nya gitu ya, hasil optimisasinya itu semuanya akan disimpan di dalam folder dist ini. Oke, kita akan coba lihat ya di sini contohnya, ketika teman-teman gunakan perintah npx fit build, lalu dia akan build semua file kita, project kita berdasarkan dari file index.html. Kalau teman-teman punya banyak file, ya dia tidak didukung ya. Jadi kalau punya banyak HTML file, dia cuma fokusnya ke satu file aja, yaitu adalah index.html. Nah, gimana kalau ternyata kita bikin webnya itu lebih dari satu file HTML? Nah, tenang aja ya. Nah, Fit juga dia mendukung multi-page ya. Nanti kita bahas di materi tersendiri. Nah, nanti dia akan defaultnya menggunakan file index.html. Nanti dia akan deteksi file mana aja yang digunakan gitu ya. JavaScript mana aja yang digunakan, CSS mana aja yang digunakan. Nanti dia akan bundle, contohnya di sini, karena di awal tadi kita cuma menggunakan JavaScript doang. Nanti dia akan bundle dalam sebuah file namanya index, lalu di sini ada random.js. Oke, kita akan coba lakukan juga. Saya stop dulu. Kita akan gunakan perintah npx fit build. Selesai ya. Nah, kita akan coba lihat di sini dist. Nah, di sini ada index.html-nya. Ini saya akan tutup dulu. Ini adalah index.html hasil proses build dari si Fit-nya. Nah, lihat. Ini kode yang mirip dengan index.html. Yang membedakan adalah isi dari JavaScript modulnya hilang. Semuanya dipindahkan ke dalam file index ini.js. Jadi kalau kita buka di sini asset index.js ini sudah di minify ya. Jadi memang sudah optimal dan sudah cocok untuk production. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan ada juga nih function-function modul yang sudah kita buat tadi. Seperti goodbye, ada juga hello gitu ya, di sini ada juga. Nah, jadi udah di minify di sini dan udah digabungkan dalam satu file. Nah, jadi seperti ini proses build-nya. Jadi nanti ketika kita jalankan atau deploy ke server gitu ya, misalnya di web server teman-teman mau deploy gitu ya, nah file yang di-deploy itu cukup yang ada dalam si folder dist ini. Ya, distribution ini. Jadi ini yang akan kita deploy. Jadi kode yang kita buat di sini ini murni cuma buat development. Ketika nanti di-deploy, itu yang di-deploy adalah si folder distribution ini. Fit juga mendukung integrasi dengan dependensi Node.js. Nah, ini sebenarnya menarik ya fiturnya. Oke, jadi Fit juga bisa secara otomatis melakukan build dari dependensi yang kita install menggunakan Node.js package. Nah, kalau teman-teman sebelumnya misalnya membuat web yang murni cuma HTML, CSS, JavaScript, kan kita tidak bisa ya menggunakan dari dalam npm package misalnya, seperti itu. Nah, dengan Fit, kita bisa melakukan hal tersebut. Nah, tapi perlu diperhatikan ya, tidak semua Node.js package itu compatible dengan web browser. Karena kan ada banyak sekali Node.js package itu menggunakan fitur yang ada dalam Node.js-nya. Sedangkan Fit ini nanti ketika dikompil, dia hasilnya menjadi static file, HTML, CSS, JavaScript, dan lain-lain gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya cuma butuh web browser untuk menjalankannya. Jadi ketika nanti teman-teman menggunakan Node.js package gitu ya, pastikan Node.js package itu compatible dengan web browser. Jadi jangan sampai contohnya misalnya teman-teman memasukkan dependensi Express.js. Ini tidak bisa berjalan di web. Kenapa? Karena dia butuh modul HTTP-nya si Node.js. Jadi dia tidak akan mungkin bisa jalan di web. Nah, jadi teman-teman perhatikan dulu dependensi apa yang bisa jalan di web ya, atau bisa jalan tanpa menggunakan si Node.js ini. Nah, jadi teman-teman bisa gunakan juga menggunakan si Fit ini.
Oke, contohnya yang paling sederhana adalah ada sebuah dependensi yang digunakan untuk mengenerate unique ID. Namanya adalah UUID. Kita coba install menggunakan npm install UUID. Oke, kita akan coba. Oke, di sini saya akan gunakan perintah npm install UUID ya. Nah, setelah terinstall di sini, nah kita lihat di package.json-nya sudah ada ya UUID dependensinya. Nah, sekarang kita akan coba gunakan UUID itu di dalam index HTML. Nah, kita lihat apa yang terjadi. Oke, kita akan coba misalnya saya akan import versi 4 UUID-nya dari package-nya adalah UUID. Lalu saya akan gunakan versi 4 ini. Kita akan coba lihat. Oke, saya akan coba import v4 gitu ya. From UUID seperti ini. Lalu info v4. Selesai. Jadi ini adalah UUID versi 4. Oke, saya akan coba jalankan lagi menggunakan fit. Jadi kita gunakan npx fit ya. Oke, kita buka lagi. Saya refresh, nah lihat. Setiap saya refresh, dia akan berubah ya UUID-nya di sini. Karena kan UUID itu memang selalu unik ya. Maka dia akan selalu bikin unik seperti ini. Nah, apa yang terjadi kalau saya build? Oke, kita akan coba build ya. Saya akan stop dulu. npx fit build. Nah, seperti ini. Nah, hasilnya sudah di-build ya. Kita akan lihat di dalam aset di sini ada. Nah, ini harusnya di sini ada UUID juga ya. Jadi UUID yang kita tambahkan ini di sini ada juga. Nah, cuma ini mungkin agak sulit ya untuk melihatnya. Nah, tapi kalau teman-teman perhatikan di sini ada nih UUID di sini. Nah, ada random UUID dan lain-lain. Artinya memang sudah ada. Jadi package yang tadi kita install menggunakan npm package gitu ya. Nah, itu nanti akan diambil yang dibutuhkannya oleh si fit ini dan disimpan juga di dalam JavaScript file hasil dari build-nya. Nah, jadi sangat menarik ya. Dengan menggunakan fit, kita juga bisa membuat kode front-end ya, yang bisa menggunakan dependensi dari Node.js package. Nah, selain JavaScript ya, fit juga dia mendukung CSS. Jadi ketika nanti kita bikin banyak banget CSS file, dia juga bisa dibuild menjadi satu CSS file. Oke, kode CSS yang terdapat dalam HTML itu nanti secara otomatis juga akan dibundle oleh si fit ini ya. Nah, dengan begitu nanti kode CSS-nya akan menjadi lebih optimal. Nah, selain itu, fit juga mendukung CSS import. Jadi ketika nanti mendeteksi ada import ke beberapa file, maka dia akan tetap gabungkan menjadi satu file. Jadi ini sangat menarik ya dan sangat optimal ketika kita bikin aplikasi yang untuk high performance di bagian front end-nya. Oke, kita akan coba lihat, kita akan bikin sebuah file CSS sederhana aja gitu ya. Kita bikin style.css. Kita akan coba. Oke, di sini saya akan bikin file baru namanya style.css. Oke, saya akan ubah misalnya color untuk H1, colornya menjadi red misalnya, seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan coba gunakan di index.html ya. Tapi kita akan import ya. Jadi di sini contohnya style, kita akan coba import dari URL-nya adalah style CSS. Kita akan coba. Jadi di sini di dalam head saya akan tambahkan style. Lalu saya akan coba import ya. Lalu kita akan coba importnya itu menggunakan URL ya. URL di sini style CSS. Nah, selesai. Nah, sekarang kita coba jalankan lagi menggunakan npx fit. Oke, kita lihat hasilnya sekarang. Nah, lihat ya. Hello fit-nya sekarang warnanya adalah merah ya, karena ini H1. Nah, jadi seperti ini. Jadi ini juga mendukung si CSS, termasuk yang importnya. Oke, kita akan coba bundle lagi ya, atau build lagi menggunakan npx fit build. Nah, lihat sekarang, kalau teman-teman perhatikan, loh kok nggak ada CSS-nya? Nah, karena CSS-nya ini, dia dimasukkan ke sini, index.html. Nah, lihat. Ya, jadi tidak ada jaminan sebenarnya dibikin dalam satu file terpisah gitu ya. Nah, nanti dia lihat lagi ya, kondisinya seperti apa.
Jadi karena ini CSS-nya cuma dikit gitu ya, jadi dia akan masukkan ke dalam sini langsung. Jadi yang diimport kode tadi, ini kan kodenya kita pakainya import gitu ya. Lalu dia bundle dan dimasukkan ke dalam sini. Nah, jadi seperti itu untuk CSS ya. Jadi Vite juga dia mendukung untuk CSS. Sekarang kita bahas tentang CSS preprocessor. Saat ini banyak sekali CSS preprocessor framework yang digunakan untuk mempermudah ketika pembuatan kode CSS-nya. Contohnya ada SASS ya, ada Less, ada Stylus, dan masih banyak yang lainnya. Nah, Vite juga mendukung CSS preprocessor ya, sehingga kita tidak perlu lagi melakukan kompilasi secara manual agar nanti kodenya menjadi kode CSS yang dimengerti oleh web browser. Nah, misalnya, sekarang kita akan coba menggunakan salah satu CSS preprocessor yang lumayan terkenal, yaitu SASS ya, atau SAS. Oke, kita coba akan install dulu menggunakan npm install savdev SASS. Nah, kita akan coba install agar mendukung si SASS ini atau SAS. Oke, kita akan coba buka terminal. Saya akan gunakan npm install --savdev SASS. Oke, kita tunggu sampai selesai ya. Nah, selesai. Nah, sekarang kita akan buat file SAS-nya ya. Jadi contohnya di sini kita akan bikin sampel SAS misalnya. Nah, lalu di sini kita buat H2, dia color-nya adalah red. Nah, kita akan coba. Jadi di sini saya akan buat sampel SAS ya. Nah, di sini saya akan gunakan H2, lalu di sini color-nya adalah red. Selesai. Oke. Lalu kita akan coba update file index HTML-nya. Nah, kita akan menggunakan import lagi ya. Lalu teman-teman tambahkan H2 di sini. Oke, kita akan coba. Jadi di sini saya akan menggunakan H2 support SAS misalnya. Lalu di sini saya akan tambahkan import lagi. Saya mau import URL misalnya di sini sampel SAS. Selesai. Nah, kita akan lihat hasilnya apakah benar mendukung atau tidak. Oke, kita akan coba jalankan lagi npx fit ya. Nah, selesai, kita coba buka. Nah, lihat, warnanya sekarang merah juga yang support SAS-nya. Jadi ini juga merah ya. Nah, seperti ini. Nah, apa yang terjadi kalau kita build? Sekarang kita coba build, misalnya di sini npx fit build. Nah, teman-teman perhatikan ya, tidak ada file CSS-nya karena memang sederhana sekali. Nah, tapi kalau kita lihat di indeks HTML-nya, nah ini ada hasil dari CSS preprocessor yang SAS-nya. Nah, jadi seperti ini. Vite juga mendukung CSS preprocessor ya. Jadi salah satunya adalah SAS. Vite juga dia mendukung JSON ya. Jadi ini lumayan menarik nih fiturnya. Nah, Vite juga mendukung bundle file JSON, sehingga kita bisa gunakan dengan mudah ya, dan menyimpan datanya dalam bentuk JSON ya. Dan kita bisa mengambil datanya dari JavaScript dengan cara menggunakan JavaScript modul. Oke, kita akan coba lihat. Di sini misalnya saya akan buat sebuah file JSON namanya person.json. Nah, isinya seperti ini contohnya ya. Nah, kita akan coba buat dulu. Jadi di sini saya akan buat sebuah file namanya person.json di sini. Nah, isinya adalah sebuah JSON name, contohnya echo web misalnya. Lalu misalnya Instagram misalnya ya. Oke, selesai. Nah, sekarang saya akan gunakan misalnya ini ya di dalam si JavaScript modul. Nah, kita bisa lakukan seperti itu contohnya. Jadi misalnya di sini saya akan import semua atribut ya sebagai person dari filenya adalah person.json ini. Nah, jadi saya akan bisa gunakan person ini, person name-nya, person web, dan juga person Instagram-nya. Oke, kita akan coba. Nah, di sini di dalam index HTML saya akan coba import lagi ya. Import semuanya as person misalnya from. Nah, saya mau ambil dari person JSON seperti ini ya. Nah, jadi di sini saya bisa contohnya info person-nya ya. Lalu misalnya info lagi si person name-nya, web-nya, Instagram-nya seperti ini.
Nah, ini kalau kita coba jalankan, npx fit, kita lihat. Saya buka. Nah, lihat ya, semuanya jalan nih. Nah, ini dia modul ya, ada Instagram, name, dan lain-lain. Nah, ini ada Eko ya, ada programmer zaman now, dan ini ada Instagramnya. Nah, jadi ini juga didukung ya untuk file JSON. Kalau teman-teman coba build, saya stop dulu, npx fit build. Nah, kita lihat hasilnya tidak ada file JSON. Nah, pertanyaannya kemana file JSON ini? Jadi file JSON ini, kalau teman-teman perhatikan, dia di sini tidak ada ya, tidak ada file JSON. Dia itu masuk ke dalam file JavaScript di sini. Jadi di sini tuh harusnya ada ya, kalau saya cari misalnya programmer zaman now. Nah, ini ada ya, lihat. Jadi di sini ada nih programmerzamanow.com. Jadi file JSON-nya itu masuk ke sini. Nah, jadi ini menarik ya. Jadi teman-teman juga bisa gunakan file JSON ya, contohnya mungkin sebagai konfigurasi atau lain-lain, dan teman-teman bisa langsung gunakan di dalam si JavaScript modul ini. Dan secara otomatis di-compile ya, di-bundle oleh si fit ini. Oke, sekarang kita bahas tentang static assets. Nah, selain file JavaScript, TypeScript, CSS, atau juga JSON, kadang-kadang kita akan menggunakan static asset ketika membuat web. Contohnya seperti image gitu ya, atau video, atau mungkin file text gitu ya, dan masih banyak file asset yang lainnya. Nah, fit juga itu secara otomatis akan melakukan bundle ketika di web kita menggunakan file static asset. Nah, selain itu, jikalau kita misalnya menggunakan static assetnya dalam bentuk teks, kita juga bisa melakukan import static assetnya tersebut melalui JavaScript gitu ya. Jadi sangat menarik fiturnya. Oke, contohnya misalnya, kita punya gambar misalnya ya, image PNG. Nah, lalu di sini kita mau tampilkan. Nah, nanti image ini akan dibundle juga, jadi teman-teman tidak usah khawatir, dia akan dibundle juga oleh si fit-nya. Nah, sekarang kita akan coba ya. Nah, saya akan coba dulu ambil sebuah gambar di tempat saya misalnya ya. Saya akan simpan di sini. Ini adalah misalnya tadi kita namanya apa ya? IMG ya. Contohnya di sini IMG. Nah, isi filenya di sini simple sih ya. Nah, cuma tutorial fit. Nah, kita akan coba tambahkan di sini ya. Jadi kita akan tambahkan, nah kita nanti lihat hasilnya. Oke, di sini kita ambil dari IMG. Di sini misalnya fit gitu ya. Lalu di sini saya akan tambahkan style misalnya height-nya 100 px ya. Lalu di sini width-nya auto. Selesai. Nah, kita akan lihat hasilnya kira-kira seperti apa ya. Nah, kita akan coba jalankan lagi. Oke, sorry bukan build. Nah, kita running dulu. Nah, kita akan lihat. Di sini kita coba, nah lihat ya, keluar ya, tampilan seperti ini. Nah, kalau teman-teman coba bundle, ya, gunakan npx fit build. Kalau teman perhatikan di sini ada image-nya ya, image, ada unique identifier di sini, lalu PNG. Nah, kalau kita buka di sini, contohnya saya akan buka index HTML-nya, nah lihat. Nah, di sini ada image ya, dia masuknya ke aset image ini. Jadi ini image-nya dipindahkan di sini. Nah, jadi seperti itu. Jadi si fit juga mendukung ya, kalau teman-teman memasukkan aset yang bukan JavaScript, TypeScript, atau CSS. Oke, misalnya kita punya asetnya itu dalam bentuk teks ya. Contohnya seperti ini, kita punya hello.txt. Nah, kalau misalnya jenis asetnya itu berupa teks ya, nah itu bagusnya adalah kita bisa import menggunakan si JavaScript modul. Nah, jadi nanti teman-teman bisa lakukan import, contohnya import text file from, nah, di sini text filenya, tapi teman-teman harus tambahkan parameter tanda tanya raw. Untuk menandakan kalau misalnya ini kita mau import isi kontennya. Nah, seperti itu. Ya, kita akan coba sekarang. Jadi di sini saya akan buat sebuah file baru, nama filenya di sini adalah hello, ya. Lalu di sini hello, this is text file misalnya ya. Nah, kita save. Nah, selanjutnya di sini teman-teman cukup gunakan
import misalnya text file from hello text, lalu tambahkan row, seperti ini ya. Nah, lalu di sini otomatis isi dari teksnya masuk ke dalam variabel si text file ini. Kita contoh info text file. Nah, seperti ini. Kita cobakan running ya. Kita lihat hasilnya. nvx fit. Kita coba lihat di sini. Nah, lihat. Di sini ada hello, this is text file. Jadi dia otomatis di-load juga. Nah, gimana kalau kita compile ya, atau kita bundle. Nah, kita stop dulu npx fit build. Kalau teman-teman perhatikan, tidak ada file teksnya. Nah, kemana file teksnya? File teksnya seperti yang biasa, itu akan masuk ke dalam si JavaScript-nya di sini. Ya, di sini kalau teman-teman lihat hello text file, nah ini ada ya. Hello, this is text file, itu ada di sini. Jadi dia otomatis masuk ke dalam si file JavaScript-nya. Jadi dari tadinya resource-nya berupa teks gitu ya, dia akan otomatis masuk ke dalam si JavaScript-nya. Nah, selain itu ada fitur yang namanya adalah public directory. Nah, kadang-kadang kita juga butuh sebuah static asset yang ditampilkan mungkin secara dinamis misalnya gitu ya. Jadi nanti sama JavaScript atau lain-lain. Sehingga kemungkinan lokasinya tidak terdapat di halaman web HTML. Jadi tidak dalam bentuk misalnya image dan lain-lain. Contohnya misalnya favicon gitu ya. Nah, atau hal-hal yang lainnya, contohnya robot.txt untuk search engine misalnya, dan lain-lain. Nah, ini kan tidak bisa juga kita ubah gitu ya namanya, harus selalu sama seperti itu. Nah, Fit juga mendukung yang namanya public directory. Nah, di mana kita bisa menyimpan semua static asset kita yang tidak akan di-optimize gitu ya, yang tidak akan di-bundle gitu ya, itu pada folder public. Nah, jadi teman-teman tinggal bikin sebuah folder public, silakan masukkan aset file apapun di sana. Nah, nanti secara otomatis dia hanya akan dipindahkan saja ke file atau directory distribution. Jadi tidak akan di-minify, di-optimize, dan di-apa-apain gitu ya. Jadi nggak akan sesuai dengan original filenya. Kita akan coba. Jadi di sini misalnya di dalam project Fit, kita akan bikin sebuah folder namanya public ya. Oke, di sini saya akan copy misalnya img png menjadi di sini sampel PNG misalnya ya. Nah, jadi di sini kita punya sampel PNG. Saya bikin lagi di sini robot.txt misalnya. This is for robot misalnya, seperti ini. Nah, kita akan coba ya. Jalankan nvx fit gitu ya. Kita running. Kita akan lihat hasilnya. Nah, berarti untuk yang folder public tadi, saya bisa langsung misalnya di sini, tadi apa ya nama filenya? Sampel PNG ya. Nah, lihat. Langsung terbuka si filenya. Atau yang tadi ya, robot.txt. Nah, dia langsung keluar. Jadi tidak akan di minimize. Nah, seperti ini. Oke, gimana kalau kita bundle ya? Nah, kita sekarang coba stop nvx fit build. Nah, hasilnya teman-teman perhatikan ya, di sini kan tidak ada informasinya karena memang tidak dibundle, tapi dia akan dipindahkan ke folder distribution. Jadi di sini ada nih yang robot.txt dan juga sampel PNG-nya. Nah, jadi kalau misalnya static asset yang tidak ingin diubah atau dibundle di apapun gitu ya, nah itu teman-teman tinggal tambahkan di folder public. Nanti secara otomatis dia akan dipindahkan ke distribution foldernya. Jadi Fit juga dia mendukung aset file ya, baik itu yang mau dimasukkan ke dalam bundle atau yang tidak butuh ya, tinggal menggunakan folder public. Sekarang kita bahas tentang preview. Setelah kita melakukan build menggunakan Fit, semua file distribution terdapat di folder dist ya, atau distribution. Nah, kadang-kadang kita ingin melihat hasilnya terlebih dahulu sebelum mungkin melakukan deployment ke server production. Nah, jadi kita pengen menjalankan yang ada di dalam folder distribution misalnya. Nah, kita bisa menggunakan perintah sebagai berikut. npx fit preview. Nah, ingat ya, ini hanya untuk preview di dalam proses development. Jadi jangan lakukan ini di server production.
Karena dia jadinya static file ya di dalam folder distribution-nya, teman-teman mungkin runningnya bisa di browser, di ini ya, di web server seperti Apache HTTPD atau mungkin Nginx. Nah, tapi kalau di development, teman-teman pengen coba lihat hasilnya, teman-teman tidak perlu manual install dulu Nginx atau Apache HTTPD ya. Teman-teman bisa gunakan perintah npx fit preview. Kita akan coba ya. Nah, kalau kita coba jalankan seperti biasa, bedanya apa? Saya akan coba clear dulu. npx fit ya. Nah, kita coba lihat di sini. Ini saya refresh ya. Kalau kita view source code-nya, teman-teman perhatikan gitu ya. Nah, ini sebenarnya modenya masih bukan mode mode production, bukan yang dari distribution. Jadi, ketika teman-teman coba hapus yang ada di dalam distribution di sini, saya hapus gitu ya. Ini masih tetap jalan. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita pengen melakukan preview yang dari distribution, nah kita gunakan perintah nvx ya, fit, preview, enter. Nah, dia jalan, portnya berbeda ya, 4173. Nah, ini kita coba. Nah, lihat, ini not found. Loh, kok not found gitu ya? Nah, di sini cannot get. Kenapa? Karena distributionnya belum kita build. Karena tadi kita delete ya distributionnya. Nah, sekarang berarti sebelumnya, teman-teman harus npx fit build dulu. Nah, setelah jadi di build, nah baru kita gunakan npx fit preview ya. Jadi dia akan menggunakan si folder distribution ini. Ya, kita akan coba preview. Nah, kita lihat hasilnya. Saya refresh, nah hasilnya seperti ini. Jadi kalau ini dia ambil dari yang ini ya. Nah, lihat. Isi filenya udah di-optimize ya. Jadi memang ini diambil dari folder distribution. Jadi kalau teman-teman mau ngetes dulu setelah di bundle misalnya gitu ya, setelah di build, ini jalan nggak ya gitu ya. Nah, kita bisa lakukan menggunakan perintah preview ini. Sekarang kita bahas tentang configuration. Secara default, Fit itu sudah memiliki default configuration, sehingga sebenarnya kita tidak perlu lagi melakukan pengaturan apapun ya, termasuk membuat file configuration. Nah, tapi kalau kita ingin melakukan pengaturan, misalnya mengubah behavior dari default configuration-nya, nah Fit juga mendukung dengan cara membuat file yang namanya fitconfig.js. Nah, semua konfigurasi yang bisa kita lakukan di Fit itu bisa kita baca di sini ya, teman-teman bisa baca di sini. fit.js.dev/config. Jadi di sini ada konfigurasi apa aja yang bisa kita ubah di dalam si Fit-nya. Ya, di sini. Jadi lumayan ada banyak ya untuk konfigurasinya. Nah, contohnya bisa shared option gitu ya, ada server option, ada build option gitu ya, dan lain-lain. Nah, jadi ini ada banyak banget nih detailnya. Oke, sekarang kita akan coba contohnya ya. Kita akan buat sebuah file configuration namanya fitconfig.js. Ini contoh sebuah configuration di mana misalnya saat nanti kita jalankan, saya mau server portnya itu di 3000, defaultnya kan 5000 berapa tadi ya. Nah, atau misalnya ketika saya melakukan build gitu ya, saya mau output direktorinya di folder production, tidak mau di distribution file folder lagi misalnya. Nah, kita bisa lakukan seperti ini. Oke, sekarang kita akan buat sebuah file di sini. Nama filenya adalah fit ya. Lalu di sini config.js. Oke, di sini kita akan buat, saya akan import define config dari fit ya. Lalu kita export default define config ya. Nah, di sini kita panggil define config-nya. Nah, di dalamnya di sini ada konfigurasinya. Oke, yang pertama saya mau yang build contohnya ya. Jadi yang build-nya saya mau ganti untuk output direktorinya. Tadinya kan default-nya adalah dst ya atau distribution. Nah, saya mau ganti jadi production misalnya. Nah, atau server misalnya portnya mau saya ubah menjadi 3000. Nah, seperti ini. Nah, detailnya apa aja konfigurasinya teman-teman bisa lihat ya tadi ya di halaman yang sudah saya pasang di slide ya. Di sana ada detail konfigurasinya apa aja dan kebutuhannya untuk apa aja. Oke, untuk menjalankannya sederhana, teman-teman cukup gunakan perintah biasanya gitu ya. Saya stop dulu yang ini. Jadi contohnya ini saya hapus dulu ya, yang folder distribution, saya delete. Kita coba misalnya npx maksudnya fit build. Jadi
dia sekarang akan menggunakan file konfigurasi yang ada di dalam fit.config.js. Nah, lihat, dia ada folder namanya production, seperti ini. Jadi hasilnya bukan lagi di distribution. Oke, jadi teman-teman kalau mau, silakan seperti ini. Ini saya hapus. Oke, sekarang kita coba jalankan, misalnya ya, npx fit. Nah, lihat, dia sekarang runningnya di port 3000, bukan lagi di port yang 5000 sekian gitu ya. Nah, ini kalau teman-teman buka, ya hasilnya sama seperti yang tadi. Jadi kan sebelumnya kita pakainya 5173, nah ini kita ganti menjadi 3000. Jadi ketika teman-teman butuh melakukan konfigurasi apapun, silakan buka di sini ya, di fit.js.dev, lalu /config. Di sana teman-teman bisa baca konfigurasi apa aja yang bisa diubah ketika kita menggunakan fit ini. Sekarang kita bahas tentang multi-page application. Jadi sebelumnya, Fit itu kan selalu menggunakan index.html ya. Nah, gimana kalau halaman website kita itu banyak file HTML-nya? Nah, tenang aja, Fit juga mendukung ini. Jadi teman-teman tinggal nanti sebutkan aja file HTML mana yang perlu dibundle oleh si Fit ini. Oke. Jadi saat kita nanti membuat halaman web, kadang kan kita membuat halaman webnya lebih dari satu halaman ya. Nah, Fit juga mendukung proses build untuk lebih dari satu halaman HTML. Nah, tapi khusus untuk multi-page application, kita harus daftarkan file-file mana saja yang akan di-build oleh si Fit ya di dalam Fit configuration-nya. Jadi tidak otomatis mendeteksi halaman HTML ya, tapi teman-teman harus eksplisit menyebutkan file-file mana aja yang akan kita build. Oke, caranya di bagian configuration, teman-teman di bagian build-nya tambahkan option yang namanya rollout options. Di sini di input-nya, default-nya dia cuma index HTML. Nah, teman-teman bisa tambahkan beberapa. Contohnya di sini key-nya itu bebas ya. Contohnya di sini index, filenya adalah index HTML. Terus ada key-nya blog, nama HTML-nya blog HTML. Lalu mau di dalam folder itu boleh juga. Contohnya kontak, di sini ada kontak HTML, seperti itu. Jadi teman-teman tinggal sebutkan saja. Oke, kita akan coba ya. Oke, di sini kita akan coba di bagian configuration. Nah, di sini ini kita akan tambahkan misalnya rollout option ya, lalu input. Oke, yang pertama adalah index misalnya. Nah, di sini saya mau filenya adalah index.html. Nah, lalu nanti kita akan buat blog misalnya, ini halamannya blog.html. Lalu nanti saya mau bikin kontak. Nah, ini nanti ada halaman, misalnya nanti kita bikin folder other kontak.html. Nah, misalnya seperti ini. Jadi kita bisa sebutkan file-file mana aja yang mau kita masukkan ke dalam build-nya. Nah, sekarang contohnya kita akan buat HTML, blog, dan juga kontak ya. Nah, contohnya di sini, simple aja. Ini yang halaman blog, title-nya blog, isinya kita manggil yang say hello juga. Lalu yang kontak misalnya, ini juga title-nya kontak, dan ini manggil say hello juga misalnya. Oke, kita akan coba. Jadi yang pertama di sini kita bikin blog.html. Kita buat HTML5. Ini adalah blog. Lalu kita tambahkan H1 blog. Lalu kita tambahkan script ya. Type-nya adalah modul. Lalu kita akan import say hello. Lalu di sini panggil say hello, di sini adalah blog. Oke. Selesai. Nah, kita akan bikin sekarang sebuah folder namanya other. Lalu kita tambahkan di sini kontak.html. Kita buat HTML di sini. Nah, selanjutnya di sini kita tambahkan title-nya itu tadi adalah kontak ya. Tambahkan script juga. Type-nya adalah modul. Lalu kita import say hello. Lalu kita panggil say hello, tapi di sini adalah kontak. Oke, selesai. Nah, sekarang kita akan coba jalankan dulu. Kalau kita mau jalankan, saya akan stop dulu npx fit ya. Nah, ini yang index HTML, saya buka blog.html, jalan ya, lalu other / kontak.html. Nah, ini juga jalan. Jadi semuanya jalan ya. Nah, oke, kita lupa tambahkan inspect. Contohnya kita pengen lihat konsolnya. Nah, ada ya hello kontak.
Nah, yang blog tadi itu muncul harusnya. Nah, hello blog juga. Oke, selesai. Nah, jadi cukup seperti ini. Nah, gimana kalau kita mau build ya? Nah, sekarang saya akan stop. Kita akan coba npx fit build ya. Enter. Nah, lihat hasilnya. Halaman HTML-nya tetap ya, blog HTML, other, kontak HTML, index. Nah, lalu ini adalah JS-JS-nya. Ini JS untuk blog, ini JS untuk kontak, ini JS untuk say hello ya, ini JS untuk index dan lain-lain. Jadi semuanya sudah dioptimalkan ya di bagian di folder production, di sini assets gitu ya. Semuanya ada di sini. Blog isinya apa gitu ya. Lalu kontak isinya apa gitu ya. Lalu di sini say hello isinya apa, lalu index isinya apa. Seperti itu. Jadi semuanya sudah dioptimalkan di sini. Dan file HTML-nya, kalau teman-teman perhatikan, ya lihat ya, dia berubah ya script-nya jadi ke yang dibutuhkan. Nah, sekarang kita coba misalnya menggunakan npx fit preview untuk menjalankan yang folder production tadi. Nah, ini portnya masih 4173 kalau yang preview. Oke. Ini yang index.html ya, masih jalan. Oke, saya akan copy, saya pindahkan di sini aja biar kelihatan lognya. Nah, ini masih jalan. Kita coba buka blog.html. Ini juga jalan ya, hello blog. Nah, lalu di sini kita buka yang other kontak.html. Nah, ini juga jalan hello kontak. Nah, jadi seperti ini ya, kalau teman-teman mau bikin aplikasinya yang lebih dari satu file HTML. Jadi Fit juga dia bisa mendukung ya dengan cukup teman-teman sebutkan di configuration-nya saja di sini. Sekarang kita bahas tentang plugins. Saat kita membuat web ya, yang cuma mungkin butuhnya adalah HTML, CSS, JavaScript, nah Fit sudah sangat baik untuk mendukung pekerjaan kita. Nah, tapi kadang-kadang kita membutuhkan atau menggunakan framework tambahan. Contohnya misalnya teman-teman menggunakan Vue.js, atau React.js, atau Svelte ya, dan masih banyak yang lainnya. Nah, untungnya, Fit itu memiliki banyak sekali plugins tambahan untuk mendukung itu. Nah, defaultnya seperti contohnya ketika teman-teman menggunakan JavaScript, atau TypeScript, atau CSS, itu sudah didukung ya. Nah, tapi gimana kalau menggunakan hal yang lain, contohnya Vue.js, React.js, dan Svelte? Nah, defaultnya dia tidak didukung. Nah, tapi teman-teman bisa menambahkan dukungan tersebut ya di dalam Fit, itu dengan cara menggunakan plugins dari si Fit-nya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, plugin apa aja yang ada ya, yang bisa kita gunakan ketika menggunakan Fit ini. Nah, di sini ada contohnya. Di sini ada plugin untuk Vue.js ya. Jadi kalau teman-teman mau menggunakan Vue.js, teman-teman bisa gunakan ini. Ini yang Vue.js JSX ya. Ini yang Vue.js versi 2, ini Vue.js versi 2 JSX. Nah, ini ada plugin untuk React ya. Nah, ada banyak banget ya. Nah, ini juga ada yang plugin legacy. Plugin legacy itu gimana caranya misalnya aplikasi web kita itu bisa jalan di browser yang versi lama. Nah, atau ada juga yang di sini community plugin atau plugin-plugin yang dibuat bukan resmi dari si Fit-nya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ya dari komunitas yang lainnya. Jadi di sini AWS Sampit di sini, nah ada banyak ya untuk plugin-pluginnya ini ada banyak banget nih. Teman-teman bisa baca dan kira-kira gunakan silakan ya plugin apa saja yang dibutuhkan. Nah, oleh karena itu ya contohnya di sini ketika kita membuat aplikasi contohnya menggunakan Vue.js itu banyak banget ya yang menggunakan Fit. Kenapa? Karena dia sudah support plugin untuk Vue.js-nya. Sekarang kita bahas tentang template. Nah, di awal, kita membuat project Fit itu secara manual ya. Nah, hal ini saya bahas kenapa saya bikin projectnya manual, karena biar kita tahu bagaimana cara membuat project Fit gitu ya, dari awal. Nah, tapi sebenarnya Fit juga memiliki yang namanya template ya. Template ini bisa kita gunakan untuk membuat project. Jadi dibanding teman-teman setup dari awal, teman-teman bisa menggunakan template. Nah, untuk membuat project baru menggunakan template yang sudah disediakan oleh Fit, kita bisa gunakan perintah sebagai berikut. npm create, lalu Fit, lalu di sini versinya contohnya latest. Nah, nanti dia akan ada istilahnya itu, ininya ya, widgetnya. Jadi widgetnya itu teman-teman nanti ditanya mau bikin project apa, mau tambahin plugin apa, dan lain-lain. Jadi lebih mudah sebenarnya kalau teman-teman menggunakan si template. Nah, ketika nanti teman-teman bikin aplikasi untuk misalnya Vue.js atau React.js atau Svelte gitu ya,
Nah, ini cocok banget kalau menggunakan template ya dibanding bikin semuanya manual. Nah, sekarang kita akan coba ya bikin sebuah project menggunakan template ya. Jadi dengan menggunakan perintah npm create feed at latest misalnya. Oke, teman-teman silakan buka ya terminalnya. Saya akan clear dulu. Saya akan naik ke atas dulu. Nah, di sini saya akan buat menggunakan perintah npm create ya, lalu feed at latest ya. Nah, seperti ini. Nah, lalu di sini, teman-teman di sini diminta apakah mau menginstal dulu gitu ya plugin untuk create feed-nya. Saya bilang yes misalnya. Oke, nah sekarang pertanyaannya nama project-nya apa? Nah, contohnya di sini nama project-nya adalah belajar feed project. Nah, di sini kita bisa pilih framework yang mau kita gunakan. Apakah vanilla? Vanilla berarti pure JavaScript aja gitu ya, atau Vue.js gitu ya, atau React.js, atau Preact, Lit, Svelte, Solid, Quick, dan masih banyak yang lainnya. Oke, saya pilih yang vanilla ya, misalnya di sini. Lalu di sini teman-teman bisa dipilih bahasa pemrograman yang mau teman-teman gunakan. Apakah JavaScript atau TypeScript misalnya. Oke, saya pilih misalnya JavaScript di sini. Nah, lalu di sini sudah otomatis dibuatkan ya sebuah folder namanya belajar feed project. Nah, di sini saya akan coba masuk ke belajar feed project, lalu kita gunakan npm install untuk menginstal semua dependensinya. Nah, selanjutnya untuk menjalankannya, nah kita bisa gunakan npm run dev ya. Ini sebenarnya sama aja npx feed sebenarnya ya. Nanti kita lihat di package JSON-nya. Nah, saya akan coba buka dulu menggunakan WebStorm. Teman-teman boleh buka menggunakan Visual Studio Code misalnya. Saya akan buka. Nah, selanjutnya kita akan lihat di sini. Saya akan buka di New Window. Nah, ini project belajar feed project-nya. Jadi di sini ada index.html gitu ya, yang default-nya. Lalu di sini ada package JSON, isinya adalah ada feed-nya gitu ya. Lalu di sini dipermudah menambahkan script, dev menggunakan feed, kalau build menggunakan ini, dan preview menggunakan ini, seperti itu. Di sini ada contoh-contohnya, isi main.js-nya apa gitu ya. Ada style dan lain-lain. Ada public folder gitu ya. Nah, jadi ini cara membuat project menggunakan template. Nah, kalau teman-teman mau jalankan, kita bisa jalankan menggunakan sama seperti yang sebelumnya, npx feed gitu ya. Kita coba jalankan. Nah, kita lihat hasilnya di sini. Nah, ini hello feed. Seperti ini. Ini counter seperti ini. Nah, jadi seperti ini kalau teman-teman mau bikin project-nya ya menggunakan template. Jadi teman-teman nggak perlu bikin dari awal lagi. Selesai sudah materi tentang feed ya. Jadi saya ucapkan selamat ya. Sekarang teman-teman sudah mengerti bagaimana cara menggunakan feed. Nah, next-nya kira-kira materi apa lagi yang akan kita bahas ya? Oke, next-nya kita akan bahas salah satu test framework ya yang spesial dibuat untuk feed. Namanya adalah Vitess. Jadi Vitess ini dia sangat kompatibel dengan Jest ya yang biasa kita lakukan di Node.js. Jadi nanti cocok banget kalau ketika teman-teman menggunakan feed, teman-teman menggunakan tesnya itu menggunakan Vitess. Oke, next-nya juga saya anjurkan teman-teman kalau sudah selesai belajar feed dan juga Vitess gitu ya, teman-teman bisa lanjut belajar Vue.js. Nah, jadi ini adalah materi-materi awal ya sebelum teman-teman masuk ke Vue.js. Jadi jangan langsung masuk ke Vue.js karena nanti akan membingungkan kalau teman-teman belum mengerti tentang feed dan juga Vitess. Oke, teman-teman, mungkin itu aja ya materi tentang feed ini. Jadi saya harapkan teman-teman sekarang udah ada gambaran ya untuk membuat web front-end menggunakan feed ini. Nah, kalau teman-teman ada kritik, saran, atau pertanyaan, silakan dimasukkan di kolom komentar atau di Discord Programmer Zaman Now. Kita ketemu lagi di materi-materi selanjutnya. Salam programmer zaman now. Bye-bye.